Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko NIM 1914080036. Di sini saya akan membahas tentang materi membran sel. Yang pertama kita akan membahas tentang struktur dan fungsi penyusun membran sel. Yang pertama fosfolipid. Fosfolipid adalah ester asam lemak dengan gliserol yang mengandung asam fosfat dan nitrogen. Yang kedua yaitu glikolipid, lipid yang mengandung gula. Lalu kolesterol dan senyawa turun esternya dengan asam lemaknya yang berantai panjang merupakan komponen penting dari membran sel sebelah luar. Selanjutnya yaitu karbohidrat membran. Karbohidrat yang terikat secara kovalen yang merupakan monosakarida tunggal atau oligosakarida yang relatif pendek. Lalu struktur penyusunnya yaitu protein integral dan protein polimer. Protein integral bisa disebut juga dengan protein intrinsik. Protein yang merentangi lapisan lipid dwilapis mengandung daerah hidrofilik dan hidrofobik. Lalu protein polimer yang bisa disebut dengan protein ekstrinsik yaitu longgar pada membran menyebabkan interaksi dengan lingkungan air dan dengan permukaan polar lipid dwilapis. Lalu materi selanjutnya yaitu konsep fisika dalam membran sel. Konsep fisika dalam membran sel ini banyak sekali. Yang pertama yaitu hubungan hukum Gauss dengan membran sel. Di dalam sel terjadi pertukaran atau keluar, maksudnya zat-zat tertentu yang pastinya harus menembus membran sel sebelum akhirnya bisa keluar atau masuk ke dalam sel. Hukum Gauss menyatakan bahwa flux listrik total yang melalui sembarangan permukaan tertutup sebuah permukaan yang mencakup volume tertentu sebanding dengan muatan listrik total di dalam permukaan itu. Nah, lalu konsep fisika dalam membran yang kedua itu transport massa, yaitu perpindahan molekul atau partikel dari satu fasa ke fasa dapat terjadi karena adanya gaya pendorong de force. Lalu konsep fisika yang ketiga yaitu pemisahan menggunakan membran. Teknologi membran memiliki keunggulan proses pemisahan teknologi membran semakin banyak yang untuk dikembangkan. Kinerja membran ditentukan oleh dua parameter yaitu permeabilitas dan perselektivitas. Materi yang ketiga yaitu transport aktif membran. Transport aktif adalah pergerakan senyawa menembus membran dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi. Energinya terutama bersumber dari adenosine triphosphate atau bisa kita sebut dengan ATP. Di bawah ini adalah sebuah contoh peristiwa dari transport aktif. Nah, contoh transport aktif pada membran ini yaitu pengambilan asam amino, peptid, nukleosida, dan kalium pada bakteri Escherichia coli. Lalu contoh yang kedua yaitu ganggang laut yang dapat menimbun yodium dalam selnya melebihi konsentrasi dalam air di sekitarnya. Materi keempat yaitu konsep difusi membran. Difusi adalah perpindahan substansi tertentu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Terdapat dua jenis difusi pada membran. Yang pertama yaitu difusi bersyarat, adalah proses difusi di mana gerakan senyawa melewati membran jauh lebih cepat karena adanya protein carrier pada membran. Lalu yang kedua itu difusi sederhana bebas. Adalah difusi yang molekulnya bergerak searah dengan gradien konsentrasi. Materi selanjutnya itu konsep osmosis pada membran. Osmosis adalah proses keluar masuknya air melalui membran plasma yang bersifat selektif permeable.
Prosesnya meliputi air tersebut bergerak dari larutan yang konsentrasinya rendah menuju larutan yang konsentrasinya tinggi. Pada tahap pertamanya yaitu air melewati membran secara langsung, tetapi glukosa tidak dapat menembus membran semi permeable. Langkah kedua yaitu dengan waktu tertentu air bergerak menuju larutan glukosa. Urutan ketiga yaitu pergerakan molekul air menuju glukosa. Lalu air akan bergerak melalui membran sebagai respon terhadap gradien konsentrasi. Dan yang kelima yaitu osmosis akan berhenti apabila sudah terjadi keseimbangan konsentrasi di dalam dan di luar sel. Materi keenam yaitu volume transport membran. Dalam volume transport membran ini terdapat dua jenis yaitu transport aktif dan transport pasif. Pada transport aktif terdapat 3 buah jenis. Yang pertama sitosis, merupakan transport yang melibatkan membran pecah atau lysis. Lalu endostesitas adalah proses pengambilan suatu substansi oleh sebuah sel dari sekitarnya melalui membran plasma secara umum. Dan yang terakhir yaitu eksositosis adalah proses pengeluaran suatu substansi oleh sebuah sel dari sekitarnya melalui membran plasma secara umum. Lalu transport pasif tersendiri terdapat 2 jenis yaitu difusi dan osmosis. Difusi adalah perpindahan substansi tertentu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, sedangkan osmosis adalah proses keluar masuknya air melalui membran plasma yang bersifat selektif permeable. Lalu untuk materi ketujuh yaitu konsentransport pada darah. Merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Aliran darahnya tersendiri yaitu darah beredar karena perbedaan tekanan darah. Darah mengalir dari darah tekanan tinggi ke darah tekanan rendah. Jenis tekanan darah tersendiri ini terdapat 2 yaitu tekanan sistol dan tekanan distol. Tekanan distol adalah menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung, sedangkan tekanan distol adalah menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat di antara pemompaan. Dan materi terakhir yaitu prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Tekanan yang jika diberikan kepada larutan dengan konsentrasi tinggi akan mencegah terjadinya perpindahan air. Nah, kunci utamanya yaitu contohnya pada pembangkit listrik tenaga, tekanan osmotiknya adalah membran yang digunakan. Pada penggunaan teknologi terdapat 3 jenis tekanan osmotik. Yang pertama formar, menggunakan beda tekanan osmosis daripada menggunakan perbedaan tekanan osmosis membran. Yang kedua itu reverse, menggunakan beda tekanan hidrolik. Sedangkan jenis tekanan ketiga itu pressure retard, gabungan antara formar dan reverse. Untuk contoh prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi, yang pertama yaitu pressure retard osmosis dapat disebut sebagai kebalikan dari proses desalinisasi air laut. Lalu contoh kedua yaitu pabrik desalinasi air laut menggunakan reverse osmosis untuk melawan tekanan osmosis. Nah, sekianlah penjelasan singkat saya mengenai materi membran sel. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.